Oke, halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan membuat sesi tajuk atau tema siapakah orang yang akan datang padaku dalam waktu dekat ya. Dan perlu saya ingatkan kepada diri kamu semua kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kamu yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan pernah kamu bawa baperan terlebih dahulu karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggaplah sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Namanya pick a card, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kamu inginkan, tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu, atau kamu sesuaikan dengan situasi yang akan saya jabarkan. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kamu menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, siapapun diri kamu. Izinkan saya sembari berdoa terlebih dahulu. Ya, siapakah orang yang akan datang padaku? Siapakah orang yang akan datang padaku dalam waktu dekat? Bagi kamu yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dukungannya berupa klik subscribe, like, komen positif ya, dan share dari diri kamu semua. Dan bagi kamu yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kamu, kalau misalnya hati nurani kamu ada terpanggil ya untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau kayak semacam nyawer pertukaran energi menciptakan karma baik, boleh ya. Hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui sedikit amal donasi yang kamu lakukan dengan seikhlas hati kamu bisa membuat hidup kamu menjadi lebih beruntung, rezeki kamu semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kamu semakin terbuka lebar, kamu dijauhkan dari orang-orang toksik, doa dan harapan kamu lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, dan karma di kehidupan masa lalu kamu lebih cepat terhapuskan. Nah, di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, silakan kamu pilih menggunakan intuisi kamu. Kalau misalnya masih bingung, pausekan dulu videonya. Bingung lagi, ya udah pilih aja ketiga-tiganya sekaligus ya. Nanti barusan kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan saya sampaikan. Karena kita berbicara soal masalah siapakah orang yang akan datang kepada diri kamu dalam waktu dekat. Bisa jadi tiga orang ini yang akan datang kepada diri kamu dalam waktu dekat. Nah, jadi boleh pilih tiga-tiga. Sekarang saya masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Baik, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Mari kita sama-sama melihat. Di sini ada kartu Keter, The Crown ya, atau Crown Chakra ya. Ini adalah simbol dari spirituality ya. Ini orang yang akan datang kepada diri kamu adalah orang spiritual ya, saya lihat ya. Orang yang memiliki kepekaan. Ibaratnya orang yang memiliki rasa sensitivitas yang sangat tinggi banget. Beberapa orang dari diri kamu, mungkin aja spirituality di sini adalah diri kamu ini memiliki koneksi spiritual dengan si orang yang satu ini. Oke. Alam bawah sadar ya, ada koneksi alam bawah sadar dengan orang yang satu ini. Masih belum diketahui apakah ini adalah orang baru ataupun orang lama. Kita cek dulu melalui kartu tarotnya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 1. Siapakah orang yang akan datang padaku dalam waktu dekat ini? Di saat kamu menemukan video saya ini dan menontonnya, konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Keter, The Crown, Spirituality. Thank you.
Kita sama-sama melihat Three of Swords. Temperance. Ini adalah orang yang kecewa ya, saya lihat ya. Ada kartu Two of Wands, orang yang sedang kebingungan, orang yang ibaratnya temperance, sedang menyeimbangkan diri dia. Ibaratnya kayak ya sedang mencari lah ya keseimbangan di dalam diri dia tersebut, karena orang ini sedang mendapatkan luka yang teramat sangat berat banget. Dia dikhianati oleh seseorang. Dia sedang sedih, dia sedang frustasi. Saya lihat ada kartu Two of Wands. Cinta dia tersebut pernah diduakan oleh orang di sini ya. Nah, ada kartu Seven of Swords. Saya udah tahu ya. Five of Wands. Boleh saya bilang ini orang ya. Ini bukan orang baru ya. Tapi melainkan ini adalah orang lama ya. Orang ini pernah melakukan tindakan manipulatif kepada diri kamu, Seven of Swords. Dia pernah berantem hebat dengan diri kamu. Konfrontasi atau ibaratnya kayak ya kontroversi yang sangat hebat lah ya dengan diri kamunya tersebut. Mungkin kemarin tersebut orang ini pernah melakukan kolaborasi kerjasama dengan diri kamu atau menjalin hubungan dengan diri kamu. Dan kamu pernah jatuh cinta kepada orang yang satu ini, tapi orang yang satu ini pernah mengkhianati cinta kamu, Three of Swords, cinta segitiga. Pernah menghadirkan orang lain, menghadirkan third party, pernah berselingkuh dari diri kamu. Tindakan manipulatif kan, selingkuh. Bahkan saya lihat sampai sekarang beberapa orang dari diri kamu masih konflik batin, ibaratnya kamu ini masih ada perasaan sakit hati kepada orang yang satu ini. Masih belum melupakan perbuatan dia kepada diri kamu. Manipulatif dia kepada diri kamu masih belum bisa dia lupakan. Dan ada kartu Two of Wands. Posisi kamu tersebut masih di antara kamu itu udah move on atau masih belum move on dari diri dia. Antara dua-dua lah ya. Separuh dari diri kamu ini udah move on, mengikhlaskan orang yang satu ini. Tapi separuhnya ini ya, kadang-kadang sewaktu-waktu, kamu masih bisa teringat akan perbuatan manipulatif dia kepada diri kamu. Dan kamu masih berusaha mencoba dengan sekuat tenaga gimana caranya bisa melupakan perbuatan orang yang satu ini secara permanen, supaya hilang dari ingatan kamu tersebut. Nah, itulah ya, orang ini yang akan datang kepada diri kamu. Cuman, saran saya lihat niat dan tendensi orang yang satu ini datang kepada diri kamu bukanlah sesuatu yang bagus ya. Kayaknya orang ini datang pengen cari gara-gara, Five of Wands, baku hantam. Pengen mencari masalah, pengen mencari gara-gara dengan diri kamu. Oke? Karena saya lihat setelah dia meninggalkan diri kamu, setelah dia menyelingkuhi diri kamu, mengkhianati diri kamu, hidup dia itu hancur. Dia disakiti, dia dikecewakan oleh orang-orang. Ya, sehingga menyebabkan diri dia tersebut frustasi. Gimana caranya dia itu bisa healing? Gimana caranya dia itu bisa move on? Dia dikecewakan oleh orang bersama dengan orang baru, si third party dia tersebut. Dia itu ternyata diselingkuhi oleh si third party dia tersebut. Seperti yang dia lakukan kepada diri kamu kemarin itu. Dan sekarang, atas apapun yang terjadi kepada diri dia, malahan orang ini menyalahkan diri kamu. Dia menganggap kalau diri kamulah penyebab kehancuran dari kehidupan dia hari ini. Padahal, dia yang melakukan hal kayak gitu kepada diri kamunya tersebut. Wajar enggak? Logika enggak? Nah, kayak gitu ya. Logika enggak? Biasanya ada tipe-tipe orang kayak gini kan, maaf cakap. Saya mesti katakan, saya tidak pandai kosakata, tapi saya menilai kalau untuk orang yang satu ini udah brengsek ya, udah kurang ajar banget. Kalau boleh saya bilang ya, orang ini udah kurang ajar banget. Udah dia yang mengkhianati diri kamu, meninggalkan diri kamu demi third party, menyelingkuhi diri kamu, mendatangkan opsi ketiga kan, satu tongkat ini kamu, satu tongkat ini orang ketiga. Dia pergi
Dia pergi dengan energi manipulatif ya, menipu diri kamu, membohongi diri kamu, mengkhianatin diri kamu, membuat perasaan kamu terluka dengan menyelingkuhi diri kamu tersebut. Tapi dia juga yang menyalahkan diri kamu atas apapun yang terjadi kepada diri dianya ini. Setelah meninggalkan diri kamu, ternyata diri dia itu disakiti, dikecewakan, diselingkuhi oleh orang ketiganya tersebut. Dan dia dalam keadaan frustasi, dalam keadaan bingung, kayak sedang ingin mencari korban, ingin mencari kayak kambing hitam, orang yang bisa dia persalahkan. Dan sekarang kamulah yang menjadi sasaran atau target ya, korban pelampiasan kemarahan dari diri dianya tersebut. Nah, pelarian kan, pelampiasan ya, untuk dia salurkan emosi dia, ketidakterimaan atas masalah yang terjadi di dalam hidup dia tersebut. Makanya spirituality, orang yang satu ini kan sebenarnya sedang mendapatkan karma spiritual, sedang mengalami kebangkitan spiritual. Dia sedang ibaratnya disadarkan oleh alam semesta. Tapi bukannya dia itu sadar, dia melawan hidayah yang diberikan oleh Tuhan kepada diri dia dengan cara mencari korban ataupun kambing hitam. Dan kamulah yang dipersalahkan. Niat dan tujuan dia datang kepada diri kamu hanya ingin cari gara-gara, cari ribut dengan diri kamu, cari masalah. Karena dia menganggap apapun yang terjadi kepada diri dia itu adalah kesalahan kamu. Hidup dia itu hancur. Kamu yang menyebabkan si orang ketiganya itu jadi berselingkuh, beginilah, begitulah. Dan kamu yang menyebabkan hubungan dia bersama dengan si orang ketiganya menjadi rusaklah, menjadi hancurlah. Padahal dia hanya mengkambing hitamkan diri kamu. Ibaratnya kayak semacam ya, melakukan pelampiasan amarah ya kepada diri kamu atas ketidakterimaan dia dengan kondisi dan nasib yang tengah dia hadapi berupa hidayah teguran dari Tuhan kepada diri dianya tersebut. Dia tidak terima dan targetnya, sasarannya itu adalah diri kamu. Oke? Dia mempersalahkan kalau kamulah yang menyebabkan hidup dia itu kan jadi rusak, jadi hancur. Jadi kayak maunya dia itu datang ya untuk menyalahkan diri kamu, ingin mencari gara-gara, mempersalahkan diri kamu tersebut supaya dia itu puas, supaya hati dia itu lega. Apakah kurang ajar atau tidak? Coba kamu jawab dulu di kolom komentar bagi kamu yang pilih kartu kelompok yang pertama ini ya. Oke, apakah ini masuk akal atau tidak? Karena biasanya banyak sih orang yang kayak gini ya. Saya tidak mau menyebutkan ciri-ciri fisik dari si orang tersebut, tapi yang pastinya ciri-ciri fisik itu barusan akan saya sebutkan di personal reading aja. Karena personal reading itu kita bedah secara lengkap ya. Kalau di general reading ini kita bedah secara kulit luar atau masalah luar. Yang ibaratnya kayak ya, yang simple-simple seadanya kita bahas lah ya. Mau yang lebih mendalam kan, lakukan personal reading dengan diri saya. Jadi yang terkoneksi di sini kamu bisa terhubung dengan orang bersun, moon, rising, and Venus. Ada Libra, ada Sagittarius, Aries, ada Aquarius, ada zodiak Leo. Kita lihat, dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose card number 1. What should we do, what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Keter, The Crown, Spirituality. Ternyata spiritual, orang ini sedang mengalami kebangkitan spiritual ya, rupanya ya. Staying focus ya. Tetaplah fokus. Hold the course ya. Maksudnya di sini kamu disuruh waspada, jaga diri dikit ya. Takutnya orang ini bisa melakukan segala macam cara untuk merusak atau menghancurkan hidup kamu. Namanya orang juga sedang mencari korban atau mencari kambing hitam untuk memuaskan keinginan ego dia tersebut ya. Jadi kamu disuruh tetaplah fokus, jangan lengah ya. Jangan anggap enteng, jangan anggap sepele, karena pusat kehancuran seseorang itu datangnya dari rasa sepele yang mereka anut ya, atau rasa sepele yang mereka anggap dari masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan mereka tersebut, alias terlalu lengah gitu kan, sehingga ya masalah itu jadi datang dan orang itu jadi terkena masalah akibat terlalu sepele.
anggap enteng. Jangan anggap enteng masalah kayak gini ya. Mungkin saya tahu kamu ini mungkin aja tidak takut. Kamu siap, ready untuk menghadapi orang yang satu ini. Tapi alangkah baiknya kita ini wanti-wanti untuk mencegah segala kemungkinan terjadi kepada diri kita. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kata kartu. Stay fokus ya. Tetaplah fokus. Hold the course. Bertahan ya. Oke, pertahankan dirimu baik-baik. Kalau kamu tidak melakukan kesalahan, kamu tidak perlu merasa takut kepada orang yang satu ini. Memang ya, kalau masalah masih bisa dihindari, hindarilah orang yang satu ini. Tapi, kalau udah sempat terjadi kepada diri kamu, kamu juga tidak boleh mengalah. Ini kata kartu. Kalau sempat udah kejadian kayak gitu kepada diri kamu, jangan kamu mengalah kepada orang yang satu ini. Nanti, di saat kamu mengalah, malahan kamu menjadi aksi bulan-bulanan dia, aksi balas dendam dari diri dia atas apa yang tidak kamu lakukan. Jadi korban beneran kamunya tersebut. Tetaplah waspada dan berhati-hati ya, karena namanya orang yang sudah memiliki niat dan intensi yang jahat, orang itu bisa melakukan apa aja untuk ya menghancurkan atau merusak kehidupan kita. Kita lihat inisial yang terkoneksi di pembacaan kita ini. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, plat mobil, plat motor dari orang tersebut, atau nama panggilan dia, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini. Bisa jadi juga huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si doi, orang yang satu ini. Ada D, W, Q, T, E, K, J, I, F, H. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu dan menolong diri kamu, saya memohon support dukungan dari diri kamu dengan klik subscribe di channel saya ini. Supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk membantu diri kamu lagi. Mohon kerjasama bantuan dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti kedepannya. Oke. Mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan untuk diri kamu yang pilih kartu kelompok yang pertama ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya. Saya pausekan dulu videonya, lihat ada macet atau enggak. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Kita sama-sama melihat di sini ada kartu RAM ya, Angel of Time, malaikat dari waktu. Kalau kita berbicara waktu ya, kayaknya orang ini udah lama pengen datang kepada diri kamu. Dia mencari waktu yang tepat untuk datang kepada diri kamu. Ya. Oke. Orang ini menunggu waktu yang tepat dan mungkin dalam periode waktu dekat ini kan, orang ini akan datang kepada diri kamu karena dianggapnya waktunya udah tepat untuk dia datang hadir di dalam kehidupan kamu tersebut. Angel of Time. Dan mungkin aja pertemuan kamu dengan orang yang satu ini, kedatangan orang yang satu ini juga diatur oleh alam semesta, diatur oleh Tuhan untuk diri kamunya tersebut. Angel of Time, malaikat dari waktu ya. Memang perfect timing lah, ibaratnya kayak gitu kan. Waktunya itu udah tiba. Kamu dipertemukan dengan orang yang satu ini, dan orang ini memang tengah mencari waktu untuk datang kepada diri kamu. Kayak gitu ya. Tapi kita masih belum tahu apakah niat orang yang satu ini baik atau tidak. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose card number 2. Siapakah orang yang akan datang kepada diriku dalam waktu dekat? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu RAM. Angel of Time. Thank you. Mari kita sama-sama melihat kata kartunya ini apa. Ten of Swords. Tersiksa ya dianya tersebut ya. Kalau dia tidak datang kepada diri kamu, dia itu tersiksa. Kesempatan. Page of Pentacles ya.
Three of Wands ini adalah orang jarak jauh kalau boleh saya bilang ya. Orang dari jarak jauh, beberapa orang mungkin aja orang ini datang dari kejauhan. Kamu tinggalnya di pusat kota, dia itu tinggalnya di pinggiran kota kan. Jadi kak udah berjauhan, itu juga termasuk LDR ya. Atau bisa jadi beda pulau, beda negara, dia datang melesat dengan cepat ke arah diri kamunya tersebut. Hanya untuk meminta kesempatan kepada diri kamu. Dan dia udah menunggu. Three of Wands ini kan kartu penantian, berarti benar ya, relate dengan kartu Angel of Time. Orang ini udah lama memantau kamu dari kejauhan, ingin datang kepada diri kamu, tapi tidak ada waktu, tidak ada perfect timing, tidak ada waktu yang cocok, tidak ada waktu yang tepat untuk datang kepada diri kamu. Tapi waktu yang paling tepatnya itu adalah dalam waktu dekat ini. Mungkin aja orang ini akan datang kepada diri kamu. Ada kartu Four of Cups. Oke. Four of Cups. Kayaknya orang ini tidak bisa move on ya, tidak bisa melupakan diri kamu. Entah apa yang terjadi antara kamu dengan orang yang satu ini, tapi saya khawatir ya kalau ditanya apakah orang ini orang baru ataupun orang lama. Ada kemungkinan orang ini juga orang lama juga. Orang lama ya. Sama seperti kartu pembacaan yang pertama. Saya lihat entah kenapa somehow beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang dua ini, kamu memfokuskan diri kamu dengan aktivitas, rutinitas, dan kesibukan diri kamu hanya untuk melupakan orang yang satu ini. Four of Cups, karena beberapa orang kamu yang pilih kartu kelompok yang kedua ini, kamu masih belum melupakan si doi tersebut, masih teringat-ingat si doi tersebut. Bahkan saat ada orang baru muncul, hadir di dalam kehidupan kamu tersebut, kamu masih aja teringat akan si doi itu. Teringat terus ya. Kenapa si doi tersebut begitu berkesan kepada diri kamu, padahal kemarin tersebut orang yang satu ini pernah mengkhianati diri kamu, pernah menikam diri kamu dari belakang, pernah menyakiti diri kamu. Tapi sekali lagi ya, kalau ditanya apakah niat dan intensi orang yang satu ini baik atau tidak datang di dalam kehidupan kamu kan, saya bilang ini cukup baik ya. Kenapa? Setelah dia meninggalkan diri kamu, dia mengira dia bisa melupakan diri kamu. Karena terlihat dengan sangat jelas kemarin saat dia bersama dengan diri kamu, dia itu tidak serius antara cinta dan tidak cinta. Dan dia masih kurang yakin apakah rasa yang dia dapatkan, rasa yang terasa di dalam perasaan dia kepada diri kamu ini adalah benar-benar cinta atau tidak. Dia nggak yakin apakah diri dia tersebut benar-benar mencintai diri kamu atau tidak. Makanya orang ini tiba-tiba pergi meninggalkan diri kamu, menjaga jarak, menjauh dari diri kamunya tersebut. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ten of Swords, semakin dia menjauh dari diri kamu, semakin dia terluka. Dia menjauhnya diri dia tersebut, ini adalah pilihan dia. Page of Pentacles, ini adalah pilihan dia karena dia menganggap dengan cara menjauh dari diri kamu, peluang dan kesempatan dia untuk mengetahui apakah rasa dia kepada diri kamu itu adalah benar-benar cinta atau hanya sekedar main-main aja kan, tersadarkan oleh diri dia. Ternyata semakin menjauh, dia semakin tidak bisa melupakan diri kamu. Four of Cups. Hidup dia ini kosong, hampa tanpa diri kamu. Meskipun hari ini dia berusaha memprioritaskan diri dia di dalam pekerjaan, aktivitas, rutinitas sama kayak diri kamu untuk melupakan diri kamu. Seiring menjauhnya diri dia tersebut, bukannya membuat dia itu semakin melupakan diri kamu, malahan semakin teringat akan diri kamunya tersebut. Itulah penyesalan, kesadaran itu pasti datangnya di saat-saat terakhir, ya, saat-saat terakhir. Dia barusan menyadari setelah udah menjauh dari diri kamunya tersebut. Nah, itulah ya yang terjadi kepada diri dia. Tapi kalau ditanya, bedanya dengan kartu kelompok yang pertama itu kan, kartu kelompok yang pertama itu jahat. Tapi ini tidak jahat. Dia datang untuk minta maaf kepada diri kamunya tersebut. Page of Pentacles kayak memohon sebuah kesempatan dari diri kamu. Dia tahu juga yang dia lakukan ini sudah menyakiti diri kamu dengan cara pergi menjauh dari diri kamu. Dan dia tahu kalau kamu masih belum bisa melupakan perbuatan dia tersebut.
Makanya dia menunggu waktu yang tepat, timing, yang perfect timing, waktu yang sempurna untuk datang melesat dengan cepat kepada diri kamu untuk memohon kesempatan kepada diri kamu di saat kamu ini sudah tidak marah lagi, sudah tidak sakit hati lagi kepada diri dia itu. Nah, dan mungkin aja lah ya, kalau dibilang ya, apakah kamu masih mengingat orang yang satu ini? Ya, kamu masih mengingat diri dia, tapi apakah kamu ini masih marah kepada diri dia? Saya jawab no. Tapi kalau apakah kamu masih merasa kecewa, sakit hati kepada diri dia? Ya, kamu masih sakit hati, kecewa kepada orang yang satu ini, tapi somehow terlihat dari kartu ini, kamu sudah tidak marah lagi kepada diri dianya tersebut. Kecewa sih kecewa, tapi udah agak mendingan. Tidak marah-marah lagi, tidak dendam lagi kamu kepada si orang tersebut. Nah, dia menunggu waktu yang kayak gini. Di saat kamu sudah tidak dendam lagi, tidak marah lagi kepada diri dia datang kepada diri kamu untuk minta maaf. Mungkin aja ya, inilah yang dia tunggu-tunggu, Three of Wands, waktu perfect timing yang tepat. Dia melihat dari kejauhan, kamu masih marah nggak pada diri dia? Kalau masih marah, dia tidak akan datang kepada diri kamu. Dan terlihat energi kamu ini kan mungkin sudah tidak dendam lagi, tidak marah lagi kepada diri dia tersebut. Makanya, orang ini tidak mau menyia-nyiakan, tidak mau buang-buang waktu lagi. Dia akan melesat dengan sangat cepat, maju dengan sangat cepat, datang kepada diri kamu untuk memohon kesempatan kepada diri kamu. Dia ingin kamu mendengarkan apa yang ingin dia jelaskan kepada diri kamu atas apapun yang dia lakukan kepada diri kamu kemarin tersebut. Itulah yang menjadi permintaan dari diri dia. Dia ingin ibaratnya menyampaikan unek-unek dia, kalau semakin menjauh dari diri kamu, yang ada dianya itu semakin terluka, semakin tidak bisa move on, semakin tidak bisa melupakan diri kamu. Dan dia ingin mengakui kesalahan yang dia lakukan kepada diri kamunya tersebut. Minta maaf lah ya, contohnya kayak gitulah ya. Tapi somehow sih kalau saya lihat Four of Cups ya, kayaknya kamu sih mau dibilang marah juga udah enggak marah, tapi sakit hati, kecewa masih ada ya, saya lihat ya. Dan Four of Cups di sini ya, kayaknya kehadiran orang yang satu ini tidak akan mendapatkan sambutan, tidak akan mendapatkan respon dari diri kamu. Mungkin aja kamu ini hanya diam-diam aja kan. Oh, ya. Oh, ya. Udah, nah kayak gitu aja. Kamunya ini ya. Saya tidak akan menyebutkan ciri-ciri fisik, ingat. Ini general reading, yang kita bahas ini adalah kulit luar. Untuk kulit dalam yang lebih mendetail ke masalah perorangan atau kasus perorangan, itu dibutuhkan personal reading. Jadi di personal reading saya barusan akan membahas ciri-ciri fisik dari si orang tersebut, kisaran usianya itu berapa hingga berapa. Ya. Semoga kamu bisa mengerti. Dan pembacaan kita ini kamu bisa terkait dengan orang besar Moon Rising and Venus. Ada zodiak Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kemudian ada zodiak Aries, ada zodiak Sagittarius, dan ada zodiak Cancer. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 2. What should we do, what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Ram, Angel of Time. Thank you. Di sini ada kartu Uncovering Treasure ya. Tidak tertutup. Uncovering Treasure, harta yang tidak tertutup. Harta itu maksudnya adalah kesempatan bagi diri kamu untuk inilah waktu yang tepat untuk diri kamu untuk mengungkapkan juga unek-unek yang ada di dalam pikiran kamu, apa yang membuat diri kamu ini kecewa kepada orang yang satu ini. Beneath the surface lies great bounty ya. Oke. Sangat berharga sekali waktu yang saat ini ya, waktu kali ini bagi diri kamu untuk ikutan ya. Membuka lah ya, ikutan belak-belakan kepada orang yang satu ini. Kalau sempat dia datang kepada diri kamu kan, minta maaf kepada diri kamu, inilah waktunya bagi diri kamu untuk uncovering, tidak tertutup lagi, secara terbuka. Treasure, ini adalah kesempatan yang paling cocok untuk mengungkapkan apa yang menjadi derita kamu, sakit hati kamu, unek-unek kamu, rasa kecewa kamu kepada diri dia. Ini waktu yang tepat ya. Langsung kamu beritahu, beberkan kepada orang yang satu ini. Supaya apa? Supaya dia semakin menyesal dengan tindakan dia kepada diri kamu.
supaya dia merasa semakin bersalah kepada diri kamunya tersebut, kayak gitu ya. Jangan kamu tahan-tahan lagi ya di sini ya. Karena treasure ini kan berharga banget. Treasure ini ya, harta ini adalah waktu, kesempatan yang berguna banget untuk terbuka kepada orang yang satu ini. Jangan kamu diam-diamkan dia lagi. Kita lihat ya, inisial yang terkait di pembacaan kita kali ini. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, plat mobil, plat motor dari orang yang satu ini, nama inisial dia, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini, atau bisa jadi huruf-huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama si doi. Ya, di sini terlihat ada huruf P, E, Q, L, V, A, J. Kemudian ada kartu apa lagi? Ada kartu I, ada kartu T, dan ada kartu B. Iya. Inilah inisial yang ketarik ya untuk orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini. Kalau kamu merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk membantu diri kamu, saya memohon support dukungan dari diri kamu dengan cara klik subscribe di channel saya ini. Supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna untuk menolong dan membantu diri kamu lagi. Mohon kerjasama, bantuan, dan gotong royongnya supaya channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Oke, mungkin itu sajalah yang bisa saya sampaikan untuk diri kamu yang pilih kartu kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya. Saya pauskan dulu videonya, lihat ada macet atau enggak. Baik, kita langsung masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Kita lihat di sini ada kartu Gabriel, Angel of Herald, malaikat pembawa berita ya di sini ya, Gabriel. Atau kalau untuk saudara kita yang berumat Muslim itu apa ya, Israel ya. Nah kayak gitu kan, pembawa kabar berita gitu kan. Ini ada opsi yang terkait di sini. Siapa orang yang akan datang kepada diri kamu adalah orang yang ingin menyampaikan sebuah pesan kepada diri kamu, berupa orang yang ingin mengirim pesan, ingin menyampaikan sesuatu, berita kepada diri kamunya tersebut. Tapi ini baik atau tidak orangnya saya juga masih belum tahu ya. Atau pemberita di sini, orang ini tukang gosip, bisa jadi kayak gitu. Orang ini kayak tukang gibah atau tukang gosip yang akan datang kepada diri kamu. Amit-amit jabang babu kayak gitu ya. Oke. Kita lihat ya penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay and choose card number 3. Siapakah orang yang akan datang padaku dalam waktu dekat? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Gabriel, Angel of Herald. Thank you. Sebentar ya. Ada Queen of Pentacles. Ada di Empress. Kayaknya yang datang pada kamu ini cewek ya, saya lihat ya. Usianya ini mungkin aja udah tua. Saya lihat Six of Swords, jarak jauh, datang kepada diri kamu. Sebentar. Judgment. Orang ini ingin minta maaf ya kepada diri kamu. Oke. Dan sebagai permintaan maaf kepada diri kamu, mungkin aja dia itu akan membantu diri kamu di dalam menyelesaikan masalah keuangan di dalam kehidupan kamu tersebut, sebagai permintaan maaf ya dari diri dia. Karena saya lihat di sini dianya itu Nine of Cups. Dia merasa tidak tenang dan merasa bersalah kepada diri kamu atas kejadian yang pernah terjadi kemarin tersebut. Saya lihat orang ini pernah memorotin duit kamu ya kemarin ini ya.
Orang ini kan memiliki pola hidup atau kayak semacam lifestyle, gaya hidup yang sangat glamor banget. Orang ini kesannya kemarin tersebut mungkin agak matre, saya lihat ya. Dia agak egois karena ada kartu Nine of Cups. Kemarin tersebut mungkin aja dia pernah menggunakan uang kamu, harta, aset, materi dari diri kamunya tersebut hanya demi kepentingan dia sendiri. Dia ibaratnya menyingkirkan diri kamu demi kepentingan dia sendiri. Ibaratnya dia itu kayak ya menumbangkan, menjatuhkan diri kamu demi mencari kesuksesan di dalam kehidupannya sendiri. Dia tega menjatuhkan diri kamu ini, ya. Kayak kamu ini pernah disingkirkan lah ya oleh orang yang satu ini dengan cara-cara yang kotor, kayak dengan menggunakan materi, dengan menggunakan uang kan. Atau dia pernah memoroti, menipu keuangan kamu. Kamu pernah menolong orang yang satu ini, saya lihat ya. Tapi padahal di saat kamu menolong diri dia, di saat kamu dikorbankan oleh diri dia hanya ingin mencari kesenangan atau mencari sebuah kepuasan supaya tidak ada orang yang bisa menandingi diri dia, tidak ada orang yang bisa menikung lebih hebat daripada kehidupan dia tersebut. Makanya dia ini orang kayak gimana lah ya, boleh saya bilang ya, dia punya gaya hidup yang sangat glamor banget ya. Dan dia menganggap kalau kamu ini adalah saingan dia kemarin tersebut, ya. Jadi kalau ditanya ini orang lama atau orang baru, judgment di sini, ini orang lama. Oke, ini orang lama. Dia pernah ya, ibaratnya kayak ya menganggap diri kamu ini lebih hebat daripada diri dia kan, sehingga dia itu jealous, iri kepada diri kamunya tersebut. Dan dia memanfaatkan keuangan kamu, pura-pura minta bantuan kepada diri kamu supaya kamu itu jatuh. Supaya kamu itu kan jadi kere, jadi tidak punya duit, supaya kamu itu bangkrut. Saya lihat kamu pernah membantu orang yang satu ini, padahal orang yang satu ini tidak dalam keadaan dia itu memerlukan bantuan, keadaan dia itu baik-baik aja, tapi dia datang kepada diri kamu dalam keadaan pura-pura susah, sehingga kamu itu kasihan kepada diri dia dan membantu diri dia, padahal dia cuma ingin mengeruk atau kayak memorotin diri kamunya tersebut supaya sedikit demi sedikit dia kerok-kerok diri kamu. Lama-lama kamu itu tumbang jadi kere dan akhirnya dia bisa berdiri tegak dan tidak ada orang yang lebih hebat lagi daripada diri dia. Dia barusan merasa puas. Kayak gitulah ya kronologis dari ceritanya tersebut ya, kemarin tersebut. Tapi sekarang ya, orang ini kayaknya mendapatkan karma, saya lihat ya. Orang ini mendapatkan karma kayak Nine of Cups. Orang ini diberikan hidayah, kesadaran oleh Tuhan kalau yang dia lakukan kepada diri kamu itu adalah hal yang sangat tidak pantas. Seandainya ini kalau terjadi di dalam kehidupan dia atau kehidupan saudara dia, anak dia sekaligus, atau kehidupan orang tua dia, kayak gimana lah perasaan dia ini. Dia mendapatkan hidayah, kesadaran seperti ini, dan akhirnya dia itu menyesal, merasa bersalah kepada diri kamu. Ditanya apakah tujuan kedatangan orang yang satu ini baik atau tidak? Ya, dia itu baik. Dia merasa bersalah kepada diri kamu kalau dia pernah memorotin duit kamu, ada kemungkinan dia ingin mengembalikan uang kamu tersebut sebagai permintaan maaf. Judgment ini kan adalah permintaan maaf ya di sini ya. Karena saya lihat posisi dia dalam keadaan tidak tenang hidup dia tersebut. Dia merasa bersalah banget kepada diri kamu atas apa yang terjadi kepada diri kamu akibat ulah dari diri dianya tersebut yang mementingkan kepuasan diri dia sendiri supaya dia bisa tampak glamor, supaya ya tidak ada orang yang bisa lebih hebat daripada diri dia. Dia menyingkirkan diri kamu mungkin aja dengan cara yang kotor, kayak memoroti, membuat kamu jadi kere, kayak atau menyuruh orang kan mengeruk uang kamu kayak begini begitu, kayak, dan dia merasa bersalah kepada diri kamunya tersebut. Dia ingin datang minta maaf. Sebelum minta maaf, Nine of Cups, diri dia itu tidak tenang, kayak enggak afdol gitulah ya diri dianya tersebut. Sebelum mendapatkan maaf dulu dari diri kamu ya. Tapi kalau saya lihat sih
untuk orang yang satu ini kamu udah ikhlas ya, Six of Swords ada di sini, kamu ini udah mengikhlaskan diri dia. Kayaknya kamu juga udah melupakan diri dia. Tapi kalau ditanya apakah kamu masih mau menerima dia lagi sebagai teman ataupun sebagai pacar, kayaknya no, tidak lagi ya di sini ya. Tidak akan kamu terima dia hadir lagi, entah itu sebagai saudara kamu kayak, atau sebagai pacar kamu kayak, atau sebagai teman kamu sendiri, tidak akan kamu terima lagi. Tapi kalau kembali lagi, sekali lagi kamu bertanya ya, apakah ya di kartu ini kan terjawab ya, kalau kamu yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini kan, kamu udah memaafkan, mengikhlasin orang yang satu ini. Mungkin aja beberapa orang dari diri kamu sudah bisa bangkit lagi di dalam kehidupan kamu. Tapi kalau untuk melupakan dan terima dia lagi kembali, no. Kamu juga ibaratnya maaf sih maaf, tapi untuk kembali menjadi teman, menjadi pacar, atau kembali menjadi ya saudara kayak, no. Jawaban kamu ini udah tidak. Nine of Cups, lebih baik aku kehilangan orang kayak diri kamu di muka bumi ini daripada aku punya teman kayak gitu. Ibaratnya kertas yang sudah diremas-remas hingga kucek gitu kan, kertas yang udah diremas-remas kan, sampai udah bergaris, udah sampai lonyot gitu kan, mau dibentangkan kembali masih bisa, tapi bekas-bekasnya, garis-garisnya itu udah kelihatan. Oke, sebatang kayu ya, mau dipatahkan kayak gini, mau disambung lagi kembali bisa, tapi saat disambung lagi kembali, nah ini kan udah ada bekasnya kan, nggak bisa lagi, kayaknya udah berbekas, udah cacat lah ya nama baik orang yang satu ini di dalam ingatan kamu tersebut, citra dia tersebut udah cacat di mata kamu, dan kamu tidak sudi untuk menerima dia lagi kembali. Lebih baik kamu mencari orang baru. Seperti ini yang terbaca di dalam kartu tarot. Kamu, beberapa orang juga Queen of Pentacles, kayaknya uang yang pernah dia morotin dari diri kamu udah bisa kamu dapatkan, hidup kamu juga udah makmur, saya lihat udah sukses juga kamunya tersebut. Kalau soal maaf sih, kamu udah melepaskan maaf kepada orang yang satu ini, tidak marah lagi, tidak dendam lagi kepada diri dia. Tapi kalau untuk kembali berteman lagi, berinteraksi dengan kamu lagi, no, tidak bisa. Kalau dia kembali dengan niat dan itikat yang baik, saya lihat Queen of Pentacles di Empress ya, di Empress ini kan orang yang ingin bertanggung jawab. Dan Judgment ini adalah orang yang bersalah, ingin meminta maaf. Ini adalah ketenangan. Hati dia, batin dia itu tidak tenang kalau masih belum mendapatkan judgment dari diri kamu. Dia ingin bertanggung jawab. Queen of Pentacles, soal masalah keuangan, membantu diri kamu, menolong diri kamu, ataupun mengembalikan uang kamu tersebut. Six of Swords ya, mengembalikan uang kamu tersebut. Oke, sebelum dia bertanggung jawab atas perbuatan dia merasa hidup dia itu tidak tenang. Kayak gitu aja, ya. Nggak tenang. Nggak enak. Selalu kayak dihantui perasaan bersalah, dosa-dosa yang pernah dia perbuat kepada diri kamunya tersebut. Apalagi dalam posisi judgment. Dia itu udah dapat karma mungkin aja, dapat hidayah oleh Tuhan. Sehingga batin dia yang sudah tercerahkan memanggil dia untuk datang bertanggung jawab atas perbuatan dia kepada diri kamu. Kalau tidak, batin dia itu meronta-ronta kayak tidak tenang. Kamu sudah memaafkan kok diri dia, ada kartu judgment, kamu juga udah mengikhlasin diri dia tersebut, uang yang pernah dia ambil, pernah dia tipu dari diri kamu kan. Kamu udah ikhlasin dianya itu. Tapi, inilah Nine of Cups. Kurang 1 cangkir kan jadi 10 cangkir. Kalau kecuali 10 cangkir ya, berarti kamu masih bisa menerima dia lagi kembali. Ini 9 cangkir, 10 dikurang 9 tinggal 1 yang hilang. Itu ibaratnya orang yang satu ini. Orang yang satu ini hilang di dalam kehidupan kamu, kamu udah ikhlasin. Kamu lebih memilih 9 cangkir, hilang orang yang satu ini di dalam kehidupan kamu, daripada kembali lagi berinteraksi dengan diri kamu, karena orang ini sudah meninggalkan stigma, udah meninggalkan cacat secara citra, di penglihatan, di penilaian diri kamunya tersebut. Ya, itu wajar ya. Seperti yang tadi saya katakan, kayu yang udah patah mau disambung lagi kembali, bisa. Tapi bekasnya itu udah kelihatan. Udah berbekas si kayu tersebut. Piring yang udah pecah, mau disambung-sambung lagi, mau dilem lagi kembali, masih bisa. Tapi setelah disambung-sambung, direm lagi, bekas-bekas pecahannya itu juga udah nampak sekarang.
Termasuk dengan kertas, mau kita remas gitu kan, udah lonyot, udah bergaris-garis ya, mau kita bentangkan lagi kembali, bisa, tapi udah ada cacatnya. Kayak gitu kan, udah nampak garis-garisnya tersebut. Kartu kelompok yang ketiga ini kamu bisa terhubung dengan orang bersamun rising and Venus. Ada zodiak Capricorn, Taurus, Libra, Aquarius, Scorpio, dan zodiak Pisces. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose card number 3. What should we do, what we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Gabriel, Angel of Herald, ya, atau malaikat pemberita. Yakni berita tentang orang yang satu ini datang membawakan berita permintaan maaf kepada diri kamu. Journey to the moonlight, ya. Perjalanan ke terang bulan. Bulan itu adalah simbol dari spiritual. Believing in magic. Percayalah terhadap mujizat dan keajaiban. Kamu disuruh legowo aja deh. Apapun yang orang yang satu ini, oke, perbuat kepada diri kamu kemarin tersebut, legowo aja, ikhlasin dianya tersebut. Karena believe in magic, percayalah Tuhan akan menggantikan sesuatu yang jauh lebih baik lagi kepada diri kamu. Oke, kalau kamu mengharapkan dia datang dengan niat dan itikat yang baik untuk minta maaf, menyadari kesalahan dia kepada diri kamu, ada kemungkinan doa kamu ini bakalan dijawab. Kamu harus percaya terhadap magic, keajaiban, mujizat. Doa-doa kamu ini bakalan dijamah oleh Tuhan. Dan journey to the moonlight, moonlight itu adalah simbol dari spiritual, ya, perjalanan spiritual maksudnya di sini, ya. Journey. Kamu disuruh, ya, tetaplah menjadi orang yang beriman, seorang manusia yang bertuhan, dan seorang manusia yang beriman. Orang itu pasti bisa memaafkan. Kalau orang ini udah datang dengan niat dan itikat yang baik, kan tidak menyuruh kamu menerima dia lagi kembali, kan? Tapi cukup ikhlasin, maafin diri dia. Itu tetaplah, ya, menjadi orang yang spiritual, orang yang punya Tuhan lah, ya, kayak gitulah, ya. Seorang manusia yang memiliki Tuhan, manusia yang memiliki Tuhan, maka orang itu akan senantiasa legowo, ikhlas, dan memaafkan orang yang pernah bersalah kepada diri kita. Tidak membawa rasa benci, rasa dendam, karena rasa benci ataupun dendam itu bukan datang dari Tuhan, melainkan datang dari iblis. Nah, kayak gitu. Journey by moonlight, ya. Kuatkan iman kamu. Tetaplah, ya, menjadi orang yang spiritual, moonlight. Oke. Dan saat kamu bisa menjadi orang yang spiritual atau menjadi orang yang bertuhan, orang yang beriman, mengikhlaskan, memaafkan orang yang pernah menjatuhkan diri kamu tersebut, maka percayalah, believe in magic, Tuhan akan menggantikan kamu dengan mujizat, hal-hal yang tidak terduga, bahkan melebihi kemarin tersebut. Itu kalau kamu bisa memaafkan orang yang sudah bersalah kepada diri kamu. Kamu mau nggak keajaiban atau mujizat itu? Kalau mau, silakan maafkan orang yang satu ini. Kalau tidak mau mujizat dan berkah tersebut, ya udah, tetaplah membenci, tetaplah ingin balas dendam kepada orang yang satu ini. Dan mujizat itu tidak akan pernah datang kepada orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Karena rezeki itu hanya suka dengan orang yang baik. Kayak gitu aja. Kita lihat inisial yang terkait di pembacaan kartu kelompok yang kedua ini. Ketiga ini, inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, alamat tempat tinggal, saudara, sepupu, keluarga, orang tua, pekerjaan, plat mobil, plat motor, orang yang satu ini, atau nama panggilan dia, atau nama kamu sendiri yang ketarik di sini juga bisa. Bisa jadi juga huruf yang ada di inisial ini ada terkandung di dalam nama dia. Ini ada huruf M, T, O, G, L, Q, V, H, N, C. Inilah inisial yang ketarik, ya, untuk orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan personal reading dengan diri saya. Dan dari awal ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kamu semua yang pilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung, ya, kayak gimana lah, ya, bilangnya, ya, mohon support, bantuan, dan kerjasama dari diri kamu untuk klik subscribe di channel saya ini, supaya kedepannya saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih bisa berguna lagi untuk diri kamunya tersebut. Oke, mohon gotong royongnya supaya
channel saya ini bisa makin berkembang nanti ke depannya. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan. Jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.